Shalom. Selamat tahun baru buat kita semua. Di tahun yang baru harus ada semangat baru. Amin ya. Makin semangat untuk apa? Untuk belajar firman Tuhan, untuk menanggapi Tuhan. Nah, itu yang kita mau pelajari loh di awal tahun ini. Lebih fokus di tahun 2024 ini mengarahkan diri untuk menanggapi Tuhan. Bukan menanggapi segala fenomena yang terjadi dalam hidup kita ini. Karena apa? Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya di tahun 2024. Itu kita nggak bisa pegang, kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa kendalikan. Tapi yang kita bisa lakukan adalah mengarahkan diri, terus mencari tahu, memfokuskan diri kita untuk mendengar lebih banyak dari Tuhan. Sehingga kita mendapat tuntunan dari Tuhan yang Maha Tahu itu untuk kita menghadapi setiap peristiwa yang akan terjadi, yang akan kita hadapi di tahun 2024 ya. Nah, salah satu wejangan, nasihat atau kalau saya katakan ini bekal yang Tuhan berikan untuk kita menjalani tahun 2024, ini juga karena Tuhan sayangnya sama kita, supaya kita ini menjalani 2024 itu punya kejelasan langkah. Keadaannya nggak jelas, nggak apa-apa, tapi kita punya kejelasan langkah ya. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19, demikian bunyi firman Tuhan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. 4 poin yang saya temukan di sini menjadi prinsip wejangan atau nasihat yang Tuhan berikan buat kita semua yang dikasihinya untuk menjalani tahun 2024. Yang di ayat 18 Tuhan sudah memberikan satu peneguhan, satu janji jaminan bahwa kita semua yang bergantung sama Tuhan, yang menata langkah bersama Tuhan, yang banyak-banyak mendengar akan tuntunan Tuhan. Kata firman Tuhan, masa depan itu ada dan harapan tidak akan hilang. Harapan tidak akan sia-sia. Karena apa? Harapan kita hanya gantungkan kepada Tuhan. Nah, yang pertama tadi dibilang, apa yang kita mesti lakukan? Apa yang kita mesti praktekkan atau hidupi di tahun 2024? Yang pertama, jangan gampang iri ya terhadap orang berdosa. Artinya apa? Jangan gampang iri melihat kesuksesan yang dicapai oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Jangan gampang iri melihat atau membayangkan gitu ya, fasilitas yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang mencapainya itu dengan cara-cara yang di luar firman. Karena ketika kita membandingkan diri kita dengan kesuksesan yang dicapai dengan cara tidak halal atau cara-cara dosa, maka kita sedang membawa diri kita downgrade. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari dosa. Jadi kita ini seharusnya sudah tidak ada hubungan lagi dengan dosa. Kalau kita membandingkan diri kita iri terhadap orang yang sukses tapi dengan cara yang berdosa di dalam mencapainya, maka kita menyamakan diri kita dengan orang-orang yang bergaul, yang mendapat keuntungan dari dosa. Yang rugi siapa? Kita. Tuhan ingetin di awal tahun, jangan gampang iri, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, tapi kerjakan aja firman Tuhan ya, maksimalkan hidup kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua dikatakan di situ, selain jangan iri, jangan gampang iri gitu ya terhadap orang berdosa, takutlah akan Tuhan. Terus bangun rasa hormat, rasa penghargaan kita ini kepada Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan itu buktinya nyata di dalam perilaku kehidupan sehari-harinya. Orang yang menghormati Tuhan itu, orang itu pasti takut berbuat dosa. Apakah engkau dan saya takut berbuat dosa? Ataukah kita hanya takut berbuat dosa karena takut tidak diberkati, takut dihukum? Harusnya kita takut berbuat dosa karena kita mengasihi Tuhan, karena kita menghormati Tuhan, menghargai apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib. Yang ketiga,
bekal kita untuk 2024 ini adalah ayat yang ke-19. Dengarkanlah dan jadilah bijak. Apa yang kau dengar? Apa yang kau dan saya dengar? Kita bisa dengar apapun juga. Di tempat ini kita bisa dengar suara asing. Tetapi teman-teman atau saudara sekalian kekasih Tuhan yang sedang mendengar ini, kita sedang mendengarkan firman Tuhan, betul ya? Makanya pilih, seleksi apa yang kau akan dengar. Jangan dengarkan segala suara, segala macam suara yang tidak membuat diri kita ini menjadi bijak. Bijak itu apa? Bijak itu Matius 7 ayat 24, orang yang mendengar firman dan melakukannya. Jadi kesimpulannya adalah dengarkan atau seleksi apa yang kau dengarkan. Hanya dengarkan semua yang bisa membuatmu menjadi pelaku-pelaku firman. Mendengar nasihat, oke didengar, tapi jangan diterima dan dilakukan kalau itu tidak membuat kita makin menjadi pelaku firman. Terakhir yang keempat, dibilang di situ, selain dengar dan jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Hati kita sedang tertuju kemana? Jangan sampai bercabang, jangan sampai kita berdiri di dua kapal. Ya, tujukan hati. Aku hanya mau melakukan apa yang benar. Jadikan itu prinsip hidup, supaya kita nggak banyak dalih terhadap firman Tuhan. Supaya ketika firman datang, kita kerjakan dengan penuh semangat, sukacita. Karena kita mengasihi Tuhan, karena kita tahu apa yang benar yang harus kita lakukan. Tujukan hatimu. Supaya apa? Supaya engkau nggak tergiur untuk kompromi dengan dosa. Selamat menjalani 2024 bersama Tuhan dengan makin maksimal menanggapi Tuhan. Selamat mengalami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.